Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang membaca nyaring, seperti ada yang mengatakan bahwa membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar si pendengar dan membaca ini dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh si penulis, baik berupa perasaan, pikiran, atau pengalaman si penulis ini sendiri. Lalu menurut Tarigan, membaca nyaring adalah kegiatan yang merupakan alat bagi guru atau murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan dengan suara yang keras tanpa menghilangkan kaidah membaca yang baik dan benar. Di mana dalam membaca nyaring ini, kaidah membaca pun harus sangat diperhatikan, baik berupa intonasi, pelafalan huruf, tanda baca, dan sebagainya itu harus sangat diperhatikan agar si pendengar dan si pembaca ini dapat mendapatkan informasi dengan tepat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentang apa sih manfaat bahasa nyaring yang akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Sabta Nur Faiz. Terima kasih kepada Tami yang membacakan materi sebelumnya. Materi selanjutnya adalah manfaat membaca nyaring yang akan dijelaskan oleh saya, Sabta Nur Faiz. Baik, materi selanjutnya manfaat membaca nyaring. Manfaat membaca nyaring dapat memuaskan dan memenuhi ragam tujuan serta mengembangkan keterampilan dan minat membaca. Sebagai contoh, kita ambil contoh membaca nyaring dalam mendongeng. Membaca nyaring dalam mendongeng, bagi pembacanya, itu dia bisa mengembangkan kemampuan pembacanya dalam intonasi kata-katanya, pelafalannya, maupun dari hal-hal lainnya seperti kemampuan pendongeng untuk menceritakan kembali dongeng yang dibacanya dengan cara semenarik mungkin. Dan tadi dijelaskan juga dapat dan meningkatkan minat baca. Meningkatkan minat baca di sini untuk yang mendengar dari pembaca dongeng tersebut. Dari membaca itu, mungkin saja dia tertarik. Dari dengar itu dia tertarik untuk membaca dongeng yang sama. Terus yang kedua, dapat menyampaikan informasi penting kepada para pendengar. Sebagai contoh itu, presenter membacakan berita. Saat presenter membacakan berita, maka itu ada informasi yang disampaikan dalam berita tersebut. Andaikan presenter itu hanya membaca tanpa suara, maka yang tahu berita itu hanyalah presenter itu sendiri. Yang mendengar tidak ada. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Bangkit. Yang selanjutnya ada manfaat dari metode membaca menyaring. Yang pertama itu memberikan contoh kepada peserta didik proses membaca secara positif. Sebagai pendidik harus dapat mencontohkan proses membaca yang positif, yaitu agar peserta didik dapat menirukan proses membaca tersebut. Selanjutnya ada manfaat yang kedua, yaitu mengekspos peserta didik untuk memperkaya kosakata. Peserta didik akan memperoleh kosakata yang baru yang diberikan oleh pendidiknya. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu memberikan peserta didik informasi baru. Sebagai pendidik harus update akan informasi yang baru, yaitu untuk memberikan kepada peserta didik agar peserta didik tidak ketinggalan dengan informasi baru. Selanjutnya ada manfaat yang keempat, yaitu mengenalkan kepada peserta didik aliran sastra yang berbeda-beda. Sebagai pendidik harus memberikan tentang sastra yang berbeda-beda agar peserta didik mampu mengetahui sastra-sastra yang ada, memberikan kesempatan kegiatan menyimak dan menggunakan daya imajinasinya. Untuk yang selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Zaifa Alfianti. Oke, baik. Slide selanjutnya
akan dibahas oleh saya, Zaifal Fianti, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan membaca menyaring. Kelebihan membaca menyaring yaitu yang pertama ada menambah kepercayaan diri peserta didik. Lalu yang kedua, kesalahan-kesalahan dalam lafal dapat segera diperbaiki oleh guru. Yang ketiga, memperkuat disiplin dalam kelas karena pelajar berperan secara aktif dan tidak boleh ketinggalan membaca secara serentak. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan kepada pelajar untuk menghubungkan lafal. Lalu selanjutnya ada kelemahan metode membaca menyaring, yaitu metode membaca menyaring akan menyita banyak energi. Akibatnya pelajar akan cepat lelah. Lalu tingkat pemahaman membaca nyaring lebih sedikit daripada membaca diam, sebab pelajar lebih disibukkan melafalkan kata-kata dibandingkan memahami isi bacaan. Membaca menyaring juga dapat menimbulkan kegaduhan, kadang-kadang mengganggu konsentrasi pembaca yang lain. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis membaca nyaring. Jadi, dalam membaca nyaring itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu reading alert, yang kedua yaitu short reading, yang ketiga yaitu guided reading. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reading alert, yaitu kegiatan membaca yang mana dilakukan secara lantang dan didengarkan oleh orang lain. Nah, pada kegiatan membaca ini tidak hanya membaca secara biasa saja, tetapi harus juga memperhatikan kosakatanya, intonasinya, bahkan harus memperhatikan unsur teatrikal yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi, metode membaca nyaring yang ini juga dapat menjadi metode yang paling efektif dalam mengajarkan anak-anak dalam membaca. Nah, digunakan juga untuk membentuk dan menambah kosakata yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu adanya short reading. Nah, pada short reading itu kegiatan membaca nyaring yang mana bahan yang dibaca oleh pembaca dengan pendengarnya itu sama, sehingga dalam kegiatan membaca ini orang yang mendengar membaca nyaring dapat mengikuti proses membaca yang dibaca oleh orang yang melakukan membaca nyaring tersebut. Nih contohnya itu seperti di dalam kelas. Nah, yang mana guru merupakan menjadi model dalam kegiatan membaca nyaring. Jadi murid-murid yang mendengar kegiatan membaca nyaring yang dilakukan di dalam kelas tersebut mengikuti gurunya. Nah, ini tuh sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar, terutama pada kegiatan membaca. Nah, selanjutnya yaitu adanya guided reading. Nah, pada guided reading ini kegiatan membaca nyaring yang memfungsikan satu orang menjadi fasilitator. Nah, di sini itu walaupun dia dikatakan kegiatan membaca nyaring, tetapi tidak memfokus kepada teknik membaca, tetapi lebih kepada pemahaman tentang materi membaca nyaring tersebut. Nah, di sini juga sangat penting dilakukan dalam kelas, yang mana guru nantinya akan memberikan teks bacaan kepada muridnya atau siswanya yang ada di dalam kelas, kemudian mereka membaca dan mendiskusikannya. Lalu guru akan memunculkan pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Nah, diharapkan murid dapat menjelaskannya secara kritis terhadap hasil bacaan yang telah mereka baca. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malinda Hapsari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malinda Hapsari. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu upaya dalam peningkatan membaca nyaring. Sebagai contoh, kita ambil dari jenis membaca nyaring, yaitu shared reading. Di dalam shared reading, kita upayanya itu mendengarkan orang yang membaca nyaring. Tetapi, dalam metode tersebut, belum begitu efektif karena orang yang mendengarkan belum tentu ikut membaca. Maka dari itu, upayanya menjadi membaca dengan cara bergantian supaya yang lain dipaksa untuk membaca dan memahami, agar bisa melanjutkan membaca ketika diperintahkan membaca. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hakim.
Terima kasih kepada Saudara Alin yang sudah menjelaskan slide sebelumnya. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Hakim, ingin menjelaskan slide berikutnya, yaitu keterampilan membaca nyaring. Keterampilan membaca nyaring ialah keterampilan yang bisa dikatakan sangat rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita melakukan keterampilan membaca nyaring, gak asal membaca nyaring saja, tapi kata di tiap kalimatnya itu tanpa makna, jadi maknanya hilang. Nah, makanya apa sih yang harus kita lakukan ketika melakukan keterampilan membaca nyaring? Yaitu pertama, perhatikan kata-katanya dulu di tiap kalimatnya. Telaah lagi maksud unsur kalimatnya, setiap katanya itu apa, maknanya apa. Jadi ketika kita membaca nyaring, itu nggak sekedar membaca, tapi ada unsur maknanya di dalam. Nah, setelah memperhatikan kata dan kalimatnya, baru lakukan membaca dengan nyaring dengan suara yang lantang dan keras, sehingga makna di dalam setiap kata dan kalimatnya itu ada. Jadi dan pendengar pun juga bisa menangkap maknanya apa di setiap kalimatnya dan bisa memahaminya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.